Pembangkangan itu sekarang terlihat, dan setelah Erlangga membangkang, maka terjadilah orkestrasi untuk membuli Anies. Tapi bisa juga dilihat bahwa Presiden memang akhirnya sadar bahwa dia salah ngomong. Dia brief lagi, memutar-mutar kepala. Dia kan cuma putar-putar kepala tuh. Mestinya Presiden putar otak gitu, bukan putar-putar kepala. Itu akibatnya kegiatan politik putar kepala, putar-putar kepala. Kabinet. Jadi kabinet sebetulnya dibuat panik sendiri oleh kekacauan informasi yang diberikan oleh Presiden. Cuman kan kalau disebut lockdown, nanti pemerintah kehilangan muka. Dari dulu Presiden udah pamerkan, Menteri Luhut, semua kabinet pamerkan, wah, karena kita nggak lockdown, maka ekonomi bertumbuh. Tiba-tiba, tanda pertumbuhan ekonomi itu dihentikan oleh IHSG yang merosot, lebih dari 5%. Lalu yang disalahkan adalah Anies. Terkait dengan PSBB total yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Bung Rocky, ini suasana jadi seru nih. COVID kelihatannya tidak hanya mengeskalasi penyebaran, tapi juga eskalasi politiknya juga menjadi meningkat. Ya, dari awal kita sudah prediksi itu, bahwa ketidakbecusan pemerintah pusat itu pasti berubah menjadi saling di dalam sendiri. Karena tidak bisa didamaikan oleh Presiden. Faksi yang menginginkan supaya uang dikumpulkan untuk bailout ekonomi tetap kuat, karena itu yang mereka tuntut. Permainan diksi Presiden akhirnya tidak dipahami oleh publik, karena publik melihat hal yang kontradiktif. Presiden suruh utkan kesehatan, itu nggak benar. Mesti ekonomi duluan tuh, bisa hancur kita. Jadi itu tanda yang dulu kita sebut dengan istilah saling amputasi. Kita eskalasi tumbuh sekedar di dalam kabinet atau meluas di dalam pengelompokan partai-partai itu. Itu juga berakibat pada pilkada nanti itu. Jadi isu COVID ini betul-betul jadi burning issue. Jadi satu-satunya isu yang bisa kita pakai untuk mengukur pemerintahan ini bakal stabil atau bakal runtuh. Nah, saya menganggap instabilitas ini akan jalan terus, karena ini baru pertama kali Menteri Koer membangkang pada Presiden. Jadi itu poin saya. Pembangkangan itu sekarang terlihat, dan setelah Erlangga membangkang, maka terjadilah orkestrasi untuk membuli Anies. Tapi bisa juga dilihat bahwa Presiden memang akhirnya sadar bahwa dia salah ngomong. Dia brief lagi menteri-menterinya tuh. Udahlah, hajar Anies deh. Itu yang terjadi kalau kegiatan Presiden adalah memutar-mutar kepala. Dia kan cuma putar-putar kepala tuh. Mestinya Presiden putar otak gitu, bukan putar-putar kepala. Itu akibatnya kegiatan politik putar kepala, putar-putar kepala. Oke, jadi kalau lihat nada-nadanya, langkah Anies ini bakal seperti waktu yang lalu ketika dia mengusulkan lockdown, kemudian dimodifikasi menjadi PSBB, dan sekarang kalau kelihatannya dia bicara soal PSBB total, ada yang menyebutnya sebagai PSBB mikro, dan gitu. Jadi sebenarnya hanya diubah-ubah saja kalimatnya, tapi kebijakan yang tidak jelas jadi. Anies akhirnya harus putuskan dia mau melawan kebijakan pemerintah dengan konsekuensi dikucilkan atau dikepung, atau dia mau pergi pada akal sehat publik. Kan akal sehat publik justru minta Anies kasih ketegasan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara hati-hati, Istana akhirnya menganggap bahwa Anies adalah penyebab dari kegagalan ekonomi, karena IHSG langsung -5 sehingga sempat disuspend itu. Jadi akhirnya orang bikin analisis. Kalau Anies tidak dipercaya oleh Istana, nggak ada soal. Silahkan kepung Anies. Masalahnya, rakyat tidak percaya pada Istana. Kan ini soalnya tuh. Jadi Istana itu, kalau dia mau lakukan pengepungan, dia mesti yakinkan rakyat percaya pada Istana. Kalau Presiden tidak percaya pada Anies, ya orang tidak percaya pada Presiden. Jadi orang harusnya percaya pada Anies.
Nah, pikiran itu yang tidak ada di dalam perenungan kabinet. Jadi kabinet sebetulnya dibuat panik sendiri oleh kekacauan informasi yang diberikan oleh presiden. Nah, mestinya Menteri Erlangga itu bersama-sama Presiden Jokowi bikin konferensi pers. Sehingga publik tahu bahwa oh, mereka ternyata satu, yaitu tidak suka pada Anies. Kan yang dikesankan presiden justru pro Anies tuh. Atau Anies membaca bahwa presiden pro dia, maka Anies ambil langkah yang drastis, yaitu PSBB total. Yang sebetulnya artinya ya lockdown. Cuman kan kalau disebut lockdown, nanti pemerintah kehilangan muka. Dari dulu presiden udah pamerkan, Menteri Luhut, semua kabinet pamerkan, wah, karena kita nggak lockdown, maka ekonomi bertumbuh. Tiba-tiba, tanda pertumbuhan ekonomi itu dihentikan oleh IHSG yang merosot, ya, lebih dari 5%. Lalu yang disalahkan adalah Anies. Padahal sebetulnya, IHSG itu kan agregat dari seluruh persepsi pasar. Persepsi politik, persepsi ekonomi dengan sendirinya, persepsi legitimasi. Jadi nggak mungkin menyalahkan Anies yang menyebabkan IHSG turun. Mungkin player luar negeri justru melihat itu kok tetap pemerintah ingin bikin dewan moneter. Itu berarti nggak ada lagi rasionalitas dalam investasi. Dia kabur. Jadi ini ngaco-nya nih Erlangga yang ini ada 2 Erlangga nih yang dalam minggu ini menimbulkan persoalan dalam cara berpikir. Apa dia Erlangga yang ini ketularan Erlangga yang itu? Jangan dibawa Erlangga keseluruhan dong. Akhirnya kan orang berpikir ini satu jenis air apa? Kenapa nggak bisa utuh melihat soal kita? Kalau Pak Erlangga yang ini diam sedikit aja, terus kumpulin 2-3 orang ekonom yang mengerti tentang itu, tentu saja Erlangga juga mengerti, tapi dia tergoda untuk menghukum Anies. Itu kan maconya tuh. Kalau ada semacam, ya itu pentingnya influencer yang pakai otak sebetulnya. Kirim aja influencer ke talk show, terangkan hubungan antara IHSG dan PSBB, kan itu yang mesti diterangkan. Ya, bukan ya. Aniesnya tuh. Itu ya. Kekacauan. Kalau kita terusin logikanya, kenapa IHSG menurun? Ya karena Anies PSBB. Kenapa Anies PSBB? Karena pemerintah tidak mampu menjamin bahwa perekonomian Jakarta itu bisa self-sustain. Kan sama aja logikanya tuh. Ya. Jadi ya karena menteri koordinator nggak bisa memastikan bahwa ekonomi akan tumbuh dalam keadaan COVID. Kan kalau Erlangga bilang, saya jamin ekonomi akan tumbuh kendati ada COVID. Ya IHSG nggak akan anjlok. Tapi investor nggak dapat poin itu. Investor dapat adalah kecemasan. Jadi yang kita duga dulu udah pasti terjadi. Pasti mulai ada cekcok antara Sri Mulyani dan Menteri Erlangga, mulai ada cekcok antara KSP dengan juru bicara presiden. Ini soal yang mau diulas dari sudut pandang manapun. Intinya satu, presiden tidak mampu untuk menggerakkan akal pikirannya. Ya. Beliau hanya mampu menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kenapa dia ke kiri ke kanan? Buat lihat sinyal. Jadi presiden lirik kiri kanan buat tahu siapa yang dukung saya. Dia nggak ngerti bahwa dukung-mendukung itu sudah kehilangan, udah old fashion sekarang. Orang berhitung jernih, kita mau sehat, atau kita mau bertumbuh secara ekonomi. Cuman itu pilihannya. Ya. Kalau kita lihat, sebenarnya kita gampang membaca nih, kemana arah buzzer bertiup, kesitulah kira-kira kebijakan presiden mengarah, gitu kira-kira. Karena sekarang ramai sekali nih yang membuli Anies gitu, dan bahkan ada wacana untuk mem-PLT-kan Anies gitu. Ada yang meminta Anies supaya di-PLT-kan gara-gara melakukan langkah ini membangkang pada pemerintah pusat. Jadi saya sih arahnya melihat begitu, Bung Rofi. Ya Anies itu bisa di-PLT-kan kalau orang percaya bahwa kabinet itu baik sungguh-sungguh. Sekarang dia Anies sedang menolong kabinet. Karena kabinet nggak punya ide, maka Anies datang dengan ide yang dia sebut sebagai PSBB total. Tentu dia hitung konsekuensi ini itu. Tapi karena Anies yang ambil inisiatif, maka politik berubah lagi tuh. Yaitu memojokkan Anies.
Ini orang ada inisiatif. Lain kalau pemerintah punya inisiatif. Kalau ditanya misalnya, apa inisiatif presiden? Nggak ada. Presiden cuma bilang ekonomi, jangan mengganggu kesehatan. Ya udah, Anies terjemahkan itu dengan PSBB total. Erlangga datang dengan pikiran sebaliknya. Kan dua-duanya pikiran istana tuh. Jadi dengan mudah kita lihat, loh pikiran Erlangga berarti bukan pikiran presiden. Padahal presiden bilang, pikiran kabinet adalah pikiran presiden. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden, gitu ya kira-kira dulu waktu awal. Gitu kan. Ya itu. Nah, ya tidak ada pikiran kabinet, pikiran menteri, ada pikiran presiden. Sekarang orang lain duanya nggak ada pikiran dong. Oke, yang ini yang lebih saya kira semakin telanjang apa kacaunya koordinasi ini karena juru bicara COVID, Profesor Wiku kan sudah nyatakan bahwa 7 rumah sakit di Jakarta yang menjadi rujukan sudah penuh kapasitas tempat tidurnya. Kemudian beberapa tempat lain juga sudah hampir penuh juga. Jadi ini kan sebenarnya situasinya sangat emergensi dan wajar kalau Anies memang rem darurat gitu ya. Yes. Jadi seharusnya Anies cuman pakai data itu kan, data bahwa penuh, itu artinya darurat. Karena itu tarik rem darurat tuh. Ini Menteri Ekonomi bilang, ya enggak, bisa kita tambahin lagi kok bednya. Itu artinya bersiap-siap untuk nambah kasus kan. Nanti hotel bintang 2 kita siapin. Iya, itu artinya dia tahu bahwa akan ada ledakan, karena itu dia siap-siap. Padahal Anies Baswedan sebagai gubernur, dia udah tarik rem tangan, rem darurat dia tarik. Sementara Menko Erlangga masih mau bikin bengkel, itu udah terlambat. Ini emang. Ya, kalau lihat situasinya begini, usulan Anda kemarin nggak mungkin terjadi dong, Bung Rocky, meminta agar Anies diangkat sebagai Menteri Urusan COVID. Boro-boro Menteri Urusan COVID bisa kelang kabut semua kalau Anies yang diangkat sementara, walaupun hanya 3 bulan lah usulan. Saya memang usulkan supaya Presiden pakai hak diskresi untuk angkat Anies sebagai Menteri Penanganan COVID 3 bulan ini. Tapi kenyataannya mungkin nggak akan berhasil. Kan itu saya tetap usulkan supaya rakyat yang mengangkat Anies jadi Menteri Penanganan COVID. Nggak perlu lagi Presiden yang angkat. Maka bikin petisi udah pasti Anies akan tetap dalam pikiran itu. Karena itu pertaruhan dia tuh. Sebagai orang yang juga ingin dapat popularitas untuk masuk dalam persaingan 2024, saya kira Anies akan jalan terus. Ini lepas dari soal evaluasi saya buruk apa nggak buruk, tapi Anies juga berpikir begitu. Jadi tambahan energi justru ada Anies. Anies mengaku, oke, silahkan pemerintah halangi saya, tapi saya tahu Mak akan dukung saya. Itu gila lagi itu. Gimana Erlangga mau hadapi WA Mak itu? Digoreng dia tuh. Itu konyolnya public relation yang dasarnya adalah kebencian pada Anies. Bukan mengevaluasi proposal Anies, tapi didahului dengan kebencian. Saya selalu katakan, Anies punya problem di dalam politik Jakarta tuh, yang bisa kita ulas, kita kritik, tapi dalam forum yang lain. Tapi dalam urusan COVID, Anies yang paling sempurna proposalnya tuh dibandingkannya dengan yang lain.